Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 0431833167, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, saya berkesempatan untuk membahas mengenai corak-corak tafsir untuk memenuhi tugas mata kuliah At-Tafsir wal Mufassirun dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Zuhri. Baiklah, mari kita simak penjelasannya. Definisi corak. Corak berasal dari bahasa Arab yang asal katanya alwan, yang merupakan bentuk plural dari kata laun yang artinya warna. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata corak memiliki arti bunga atau gambar yang berwarna-warna pada kain tenun, anyaman, dan sebagainya. Maka, dapat disimpulkan bahwa corak tafsir adalah nuansa atau warna khusus yang mewarnai suatu penafsiran yang merupakan kecenderungan seorang mufassir itu dalam menjelaskan maksud-maksud ayat Al-Quran. Kali ini kita akan bahas mengenai beberapa corak kitab tafsir. Karena banyak sekali corak-corak kitab tafsir, di sini saya akan membahas 5 macam corak yang dominan dipakai oleh beberapa kalangan mufassir yang terkenal. Yang pertama, ada corak falsafi, yang kedua corak ilmi, yang ketiga corak adabi ijtimai, yang keempat corak sufi, dan yang kelima corak fikhi. Pembahasan yang pertama, corak tafsir falsafi atau filsafat. Tafsir falsafi adalah upaya penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan teori-teori filsafat. Menurut Muhammad Husain Al-Zahabi, dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun jilid 2, tafsir falsafi adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi seperti tafsir bil ra'i. Corak penafsiran ini muncul akibat tumbuh dan berkembangnya filsafat di dunia Islam yang ditandai banyaknya penerjemahan buku-buku filsafat pada masa keemasan Islam, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah. Corak tafsir ini, para ulama membaginya menjadi 2 golongan. Yang pertama, mereka yang menolak ilmu-ilmu yang bersumber dari buku-buku karangan para ahli filsafat. Mereka menolaknya karena menganggap bahwa antara filsafat dan agama adalah 2 bidang ilmu yang saling bertentangan sehingga tidak mungkin bisa disatukan. Yang kedua, mereka yang mengagumi filsafat selama tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Mereka di sini berusaha untuk memadukan filsafat dan agama serta menghilangkan pertentangan yang terjadi di antara keduanya. Berikut beberapa contoh kitab tafsir yang bercorak falsafi. Yang pertama ada tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, kemudian yang kedua ada Fus Al-Hikam dari Al-Farabi, kemudian yang ketiga ada Tanzihul Quran Anil Mata'in dari Al-Qadi Abdul Jabbar, dan yang terakhir ada Mafatihul Ghaib dari Fakhruddin Ar-Razi. Pembahasan yang kedua, corak tafsir ilmi. Tafsir ilmi biasa dikenal dengan ilmu-ilmu kauniyah atau ilmu-ilmu tentang alam semesta, yang berupa ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan sains modern seperti ilmu falak atau astronomi, ilmu geologi atau kebumian, ilmu kimia, ilmu biologi, kedokteran, fisiologi, geografi, matematika, ekonomi, sosial, dan masih banyak ilmu modern yang berkembang sampai saat ini. Tafsir corak ini muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan untuk memahami ayat Al-Quran menjadi selaras dengan perkembangan ilmu, dan juga untuk membuktikan bahwa kemukjizatan Al-Quran dengan adanya muatan kebenaran ilmiah di dalamnya. Jika ditilik dari sejarah perkembangan tafsir dari masa ke masa,
maka kita akan menemukan kecenderungan tafsir yang ilmi sudah dimulai sejak masa keemasan Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dan berkembang sampai saat ini. Yang awalnya hanya berupa usaha untuk memadukan hasil penelitian ilmiah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian menjadi gagasan yang mulai mengkristal pada karya Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Al-Mursi, dan As-Sayuti. Pembahasan yang ketiga, corak tafsir adabi ijtimai. Corak tafsir ini menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan mereka dengan berdasarkan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Tafsir corak ini sangat populer di kalangan rimba akademis, Seperti Tafsir Al-Mannar karya Muhammad Abduh yang kemudian diselesaikan penulisannya oleh muridnya Rashid Ridho. Kemudian ada Tafsir Al-Maraghi karya Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada Tafsir Al-Quranul Karim karya Mahmud Shaltut. Dan yang terakhir ada Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Pembahasan yang keempat, corak tafsir sufi. Corak ini mengarahkan penafsiran pada ilmu tasawuf, sehingga menakwilkan Al-Quran dengan penjelasan yang berbeda dengan kandungan tekstualnya, yakni berupa isyarat-isyarat yang hanya dapat diungkapkan oleh mereka yang menjalankan perjalanan menuju Allah atau suluk. Corak tafsir sufi diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, tafsir sufi nazari, tafsir yang berlandaskan pada teori-teori dan ilmu filsafat. Kedua, tafsir sufi ishari. Tafsir sufi ishari adalah tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sama dengan makna lahir dari ayat tersebut, karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang nampak pada para pelaku ritual sufistik. Karena menurut kaum sufi, di balik makna zahir ada kandungan makna batin. Beberapa contoh karya tafsir yang bercorak sufi. Yang pertama, ada tafsir Al-Quranul Azim karya Sahlul Tusturi dan diakui oleh para ulama sebagai kitab tafsir sufi yang tertua. Kemudian ada Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, dan selanjutnya ada Tafsir Al-Jilani karya Abdul Qadir Al-Jilani. Pembahasan yang kelima, tafsir corak fikhi. Corak tafsir ini dikenal dengan istilah tafsir ayat ahkam yang memuat hukum-hukum tentang fikih, baik wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Corak tafsir ini muncul karena banyaknya persoalan-persoalan fikih di tengah masyarakat yang pada saat itu Rasulullah SAW telah wafat. Maka para ulama yang mumpuni di bidangnya, baik dari segi keilmuan maupun segi ketakwaan, melakukan ijtihad dengan membuat kitab tafsir fikih. Maka disinilah muncul para imam-imam mazhab yang mumpuni di bidangnya, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Hambal. Beberapa contoh kitab tafsir yang bercorak fikih. Yang pertama ada Ahkam Al-Quran karya Al-Jassas, kemudian ada Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi, dan yang terakhir ada Ahkam Al-Quran karya Al-Kayya Al-Harrasi. Sekian video penjelasan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila video ini bermanfaat, boleh tekan like. Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.